Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongas Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas permainan catur antara Nigel Short melawan Richard Milles yang berlangsung pada tahun 1976 di London. Nigel Short putih, Richard Milles hitam. Gimana? Kopi dan udut sudah siap? Mari kita mulai. Pion putih E4 disusul pion hitam D6. Kerucil putih sebelahnya maju 2 langkah D4. Dan kuda hitam keluar kandang untuk mengancam pion putih. Pion putih yang udah pasti kalah dengan kuda hitam, ia dibela oleh kuda putih rekannya. Dilanjut pion hitam yang membukakan jalan untuk gajah gelapnya. Gajah terang putih dengan langkah tegap ia maju ke C4. Dan ya, gajah gelap hitam memposisikan diri di G7. Dilanjutkan menteri putih yang mungkin kurang PW atau bagaimana di sebelah raja, ia pindah posisi ke depan rajanya. Dan ini unik, karena biasanya di posisi seperti ini para pemain lebih sering menggerakkan kuda atau gajahnya. Kuda hitam sadar ada pion tanpa pengawalan, maka ia keluar kandang. Dengan jumawa, putih tidak menghiraukan ancaman. Ia memajukan pion untuk mengancam kuda lainnya. Maka tentu saja, pion yang tanpa pengawalan disikat oleh kuda hitam, sekaligus mengancam menteri dan skak benteng. Masih dengan keangkuhannya, putih malah memilih memakan kuda yang di belakang. Dan tentu saja teman-teman, menteri disikat oleh kuda. Putih lebih memilih memakan gajah, dan dilanjutkan hitam menggeser bentengnya, mengorbankan kudanya. Sampai di sini kita menjadi mengerti apa tujuan menteri tadi pindah ke depan raja. Itu adalah misi bunuh diri. Walaupun secara teori satu menteri ditukar dengan 3 perwira itu imbang, tetapi putih masih kalah 2 pion. Lalu kuda putih memakan kuda hitam atau kanibal. Dilanjutkan benteng hitam memakan pion putih. Gajah gelap putih yang sedari tadi leha-leha kini keluar untuk mengancam benteng. Dan benteng pun mundur selangkah, dilanjutkan putih rokade panjang. Sampai di sini mari kita lihat. Perwira putih sudah begitu siap untuk melakukan penyerangan, sementara perwira hitam bahkan mereka tidak tahu mau ngapain kalau posisinya seperti itu. Dengan kata lain, pengorbanan menteri putih tidak sia-sia karena ditukar dengan posisi yang sempurna. Lanjut, pion hitam E6, pion putih H4. Gajah terang hitam berpindah posisi ke depan menteri, mungkin mau memberi jalan rokade atau apa entahlah. Dan kuda putih mulai agresif. Pion sayap raja hitam maju selangkah. Dilanjutkan kuda putih menemani kuda satunya ke depan, pusat permainan. Raja hitam maju selangkah untuk memberi dukungan terhadap kerucil-kerucil yang ikutan berperang. Lalu benteng putih menguasai file E. Sekilas nampak biasa saja, tetapi sebagai seorang Grandmaster, Richard tentu menyadari begitu bahayanya posisi perwira putih. Coba, mari kita analisa sebisa saya. Anggaplah hitam bergerak secara random. Pion G5 dan kuda putih langsung menyantap pion E6. Lalu setelah gajah memakan kuda, gantian gajah putih yang memukul gajah hitam. Ini kanibal. Tentu langkah terbaik hitam di sini adalah raja memakan gajah. Dan lihat yang terjadi. Setelah kuda memukul pion open skak, satu-satunya langkah raja adalah D7. Dan ya, skak menteri oleh kuda dan benteng. Persatuan yang solid. Menteri hitam pun hilang. Jadi mari kembali lagi. Hitam memilih menggerakkan bentengnya untuk memberi dukungan terhadap pion. Lalu dilanjutkan dengan pion file G maju 2 langkah. Pion file A maju 2 langkah. Lalu pion file A putih maju selangkah untuk memberikan jalan terhadap gajah putih. Pion hitam mengancam gajah putih, dan gajah putih pun ketakutan lari terbirit-birit ke belakang. Benteng hitam maju selangkah E7.
Pion putih file G maju selangkah mengancam pion. Pion hitam lebih memilih mengancam kuda dibanding memakan pion, dan kuda putih pun memposisikan diri di petak yang sempit. Merasa diancam oleh kuda, gajah hitam pun mundur ke kandangnya. Dilanjutkan kuda putih yang memakan pion gratis. Kerucil hitam 2 langkah ke C5. Dilanjutkan dengan putih file H maju selangkah. Dan setelah pion file H dimakan oleh pion hitam, pion file G maju selangkah skak. Raja pun harus mundur. Giliran kuda putih yang memukul raja sekarang. Dan raja pun hanya punya 1 langkah, yaitu di pojok arena. Dan akhirnya, setelah kuda putih memukul pion E6, hitam pun menyerah, mengaku kalah. Nampak kasihan sekali raja hitam di pojok arena tanpa pengawalan. Jika permainan dilanjutkan, meninggal tragis dengan sekak oleh pion. Dan ini menyedihkan. Selamat buat Nigel, terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.